pagi. Kita sekarang berada di konservasi tanaman buah-buahan eksotis lahan rawa yang berada di Taman Sains Pertanian Kebun Percobaan Banjarbaru di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa. Tanaman buah-buahan eksotis ini ditanam di lahan seluas 1 hektar dengan sistem surjan. Ada beberapa kerabat tanaman yang ditanam dan dikonservasi pada lahan ini. Yang pertama, kerabat mangga-manggaan atau mangepera. Yang kedua ada kerabat durian atau durio. Kemudian yang ketiga ada kerabat rambutan atau Nephelium. Jadi di kerabat rambutan atau Nephelium ini kita bisa melihat tanaman berbagai varietas rambutan unggul dari lahan rawa seperti rambutan antalagi, si batuk, si tumbul, dan juga ada maritam. Selain itu ada juga tanaman-tanaman rambutan yang kita ambil dari lahan rawa Pasang Surut, Kalimantan Tengah seperti varietas gula batu. Yang selanjutnya ada kerabat nangka atau Artocarpus. Selain itu kita juga menanam buah-buahan eksotis lainnya. Seperti di sana ada balangkaswa, kemudian ada namnam, kemudian ada jambu agung besar, kemudian ada buah mentega, kemudian ada buah mata kucing, buah pitanak, dan berbagai macam buah-buah eksotis lahan rawa yang sudah mulai punah. Di lahan ini kami mencoba untuk ditanam atau dilestarikan, yang dimana ini bertujuan untuk pelestarian dan juga untuk pembelajaran mahasiswa-siswa yang berkunjung ke Taman Sains Pertanian Banjarbaru, Balitra. Tanaman kerabat rambutan yang kita sebut dengan maritam. Maritam ini sudah jarang kita ditemui di masyarakat karena masyarakat jarang mengkonservasi buah maritam ini. Karena mungkin rasanya atau bentuk buahnya dia kalah bersaing dengan varietas-varietas unggul yang baru. Tetapi walaupun dia kalah bersaing, tetapi kita harus tetap melestarikan buah-buah yang pernah ada hidup di lahan rawa seperti maritam ini. Maritam ini sama seperti rambutan, tetapi daunnya agak kecil. Kemudian buahnya juga berdaging buah yang tebal. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya orang bilang kapulasan. Rasanya Pak? Rasanya kalau kebetulan yang kita tanam ini maritam dengan rasa yang manis, tetapi dia tidak kuyakan atau tidak melotok, tapi dia daging buah menempel pada biji buah. Yaitu pohon papaken atau dengan nama lain Durio cotegensis. Jadi ya ini penampilannya sama seperti tanaman durian juga, tapi nanti yang membedakan adalah warna buah dan duri dari buah. Warna buah papaken ini daging buah berwarna oranye dan durinya tumpul. Kita berada di kelompok Nephelium atau kelompok rambutan. Jadi rambutan yang ada ini ditanam dengan sistem surjan. Jadi ini kalau musim hujan, di antara surjan ini kita tanam padi. Tapi sekarang musim kemarau jadi belum ditanam. Kemudian di surjannya kita tanam berbagai varietas rambutan. Ini ada antalagi, ada si batuk, ada si tinggul, dan berbagai macam varietas rambutan yang ada di lahan rawa Pasang Surut. Ini adalah koleksi tanaman eksotis manggis. Tanaman manggis yaitu manggis Gana, manggis Palembang, dan manggis Banjar. Manggis Gana ini
merupakan manggis hasil eksplorasi kita ke Kalimantan Timur, ke daerah Bulungan, yang katanya manggis ganal ini merupakan manggis dari keturunan kerajaan Kesultanan di Bulungan, dan manggis itu merupakan pemberian dari kerajaan Malaysia. Jadi manggis ganal ini dicirikan dengan buahnya yang besar, daunnya yang besar, dan rasanya juga manis. Sekarang kita berada di bawah pohon kupuan. Pohon kupuan ini merupakan keluarga Artocarpus, yang mana dicirikan dia berbuah seperti keluarga nangka-nangka lain, tapi dia berbentuk bundar. Kemudian daging buahnya kecil-kecil. Dia buahnya itu daging buah yang kecil tadi berwarna oranye. Ini sama mirip dengan buah yang biasa ada di hulu sungai, yaitu buah tarap. Tapi membedakan antara kupuan dengan tarap ini adalah daging buahnya. Kemarin waktu lomba buah-buah eksotis di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Balangan, ternyata tanaman kupuan ini dia masuk nominasi buah yang terbaik juga. Berada di bawah pohon cempedak yang orang menyebutnya dengan cempedak sangata. Jadi cempedak sangata ini merupakan cempedak yang berkualitas tinggi. Jadi kita mengambil dari daerah Sangata, Kalimantan Timur, di daerah Rawa di sana. Jadi unggulannya ini ada buahnya besar, daging buahnya tebal, dan rasanya manis. Tapi sayang sekarang belum musimnya. Biasanya kalau sudah musim berbuah, di batang-batang ini bergelantungan buah-buah cempedak sangata tersebut. Nah, sudah. Ini adalah tanaman jambu mawar. Jambu mawar ini dia cukup adaptif di lahan rawa. Biasanya petani di lahan rawa menanam jambu mawar ini pada lahan-lahan pekarangannya, karena daunnya yang rimbun. Dia juga difungsikan sebagai tanaman rindang pekarangan. Jambu mawar ini sudah mulai langka, jarang sekali kita menemui dijual di pasar-pasar tradisional. Ini adalah buah jambu mawar. Jambu mawar ini merupakan sama seperti jambu-jambu air lainnya, tapi dia berbentuk bundar. Kemudian ini bekas kelopak bunga. Daging buahnya tipis tapi lembut. Jadi rasanya lembut, dan kenapa jadi dinamai jambu mawar? Karena baunya yang harum. Jadi baunya ini harum sekali. Beberapa petani dia memanfaatkan tanaman jambu mawar ini juga sebagai tanaman obat. Dan ini adalah bunganya. Jadi bunga dari jambu mawar sama seperti bunga jambu-jambu yang lain. Ini pohonnya cukup rindang. Sekarang kita berada di bawah pohon tanaman balangkasua. Nama lokalnya ada yang menyebut dia juga sebagai ginalon, dan ada yang menyebut sebagai balangkasua. Tanaman ini mempunyai mahkota yang cukup baik, yang rindang. Biasanya ini tumbuh liar di lahan-lahan rawa. Jadi kebetulan ini ada buahnya. Jadi buah balangkasua ini seperti anggur. Dia berwarna merah yang kami tanam. Ada juga satu jenis balangkasua lain yang berwarna kuning kulit buahnya. Rasanya manis-manis sepet. Tetapi ini hasil penelitian dari peneliti Fakultas Pertanian Unlam. Dia mempunyai kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Jadi ternyata Tuhan menciptakan tanaman balangkasua yang rasanya manis-manis sepet ini juga dia berfungsi sebagai obat. Kita berada di bawah pohon tanaman mata kucing. Jadi mata kucing ini juga dia dari kelompok Nephilium, kelompok rambutan-rambutan. Mata kucing ini buahnya sama seperti buah lengkeng, tapi buahnya agak kecil. Rasanya juga manis.
Kita sekarang berada di bawah pohon rambai. Rambai ini dia termasuk kelompok Bacauria, rambai-rambaian. Ini adalah rambai padi, rambai yang manis yang biasa diperjualbelikan di pasar tradisional. Sekarang rambai ini juga sudah mulai langka di hutan-hutan karena petani jarang membudidayakannya, tetapi dia hanya mengambil dari rambai-rambai yang tumbuh liar di hutan-hutannya. Ada jenis rambai lain yang tidak manis tapi rasanya kecut, itu biasa tumbuh di pantai-pantai, di tepi-tepi sungai. Itu biasanya rasanya asam dan kecut. Itu biasanya untuk makanan orang hutan. Tetapi kalau ini adalah rambai manis. Sekarang rambai ini sedang berbunga. Nanti sekitar 2,5 sampai 3 bulan rambai ini nanti sudah akan menghasilkan buah. Ini adalah bunga dan buah mata kucing yang mulai terbentuk. Jadi bunder-bunder karena nanti dia seperti buah lengkeng. Jadi dia sekerabat dengan lengkeng. Tetapi mata kucing ini dia liar, tidak dibudidayakan. Dia biasanya tumbuh di hutan-hutan, di daerah rawa atau di hutan-hutan lebak, di daerah pedalaman. Panjang. Sekarang berada di koleksi Durio atau kelompok durian. Ini salah satu varietas lokal durian, yaitu durian si itik. Jadi ini kita konservasi juga di lahan konservasi buah eksotis di Taman Sains Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik atau semua yang ingin melihat koleksi tanaman kami bisa datang ke Taman Sains Pertanian Lahan Rawa, Kebun Percobaan Banjarbaru, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Jalan Kebun Karet, Loktabat Banjarbaru. Jadi di belakang kantor penelitian itu kami mempunyai 40 hektar lahan yang ditanam berbagai komoditas tanaman. Ada tanaman, salah satunya adalah tanaman eksotis lahan rawa. Sekarang kita berada di bawah pohon 66 atau orang Banjar bilang biasanya juga sawo pancukan. Jadi tanaman 66 ini juga sudah mulai jarang kita temukan. Tanaman buah 66 ini dia mempunyai mahkota yang bagus, yang rindang. Kemudian yang lebih mengasihkan lagi adalah buahnya yang menempel-nempel di batang. Jadi ini buahnya, ini bunganya. Kemudian bunga nanti menjadi buah menempel di batang. Buahnya ini berbentuk seperti jantung. Dia antik sekali. Jadi dalam buah ini rasanya manis-manis, asam. Biasanya ini untuk campuran rujak bagi petani-petani di pedesaan Lahan Rawa. Jadi ini dirujak. Inilah penampilan pohonnya. Ini adalah tanaman Rhamania atau nama Indonesia Gandaria. Rhamania yang kami tanam ini adalah Rhamania lokal Kalimantan Selatan, yang orang bilang adalah Rhamania harang. Kenapa dia disebut Rhamania harang? Karena warna buahnya yang bercampur getahnya berwarna hitam. Jadi dia tidak mulus berwarna kuning, tapi ada getah berwarna hitam. Jadi dia disebut orang Banjar Rhamania harang karena hitam tadi. Dan rasanya manis.